Jadi teman-teman, kalau kita buka web browser ini ya, misalkan nih ya. Coba yang lain juga boleh buka slide-nya. Nah, ini ya. Nah, ini slide yang ada di ini. Slide yang ada di e-learning. Jadi teman-teman, saya tunjukkan bagaimana protokol HTTP ini prosedurnya mengirimkan permintaan kita. Jadi teman-teman, ini ada suatu bagan ini ya, suatu bagan. Ini user, katakanlah kita sebagai pengakses. Ini browser, ini internet, ini server. Nah, misalkan kita user ngetik ya, kita ngetik www.facebook.com ya. Oke. Ya, ini ketika kita mengetik facebook.com, nah, browser kita akan mengirimkan yang namanya HTTP request ya. Coba dilihat nomor 2. Browser mengirim HTTP request ke server. Nah, karena yang saya ketikkan tadi www.facebook.com, nah jadi si internet ini akan mengarahkan koneksi kita ke dalam server Facebook yang terdekat. Contohnya, server Facebook yang terdekat kita di kawasan Asia Tenggara ini ada di sini. Dan kita akan dibaca oleh browser facebook.com. Setelah internet akan diarahkan ke server facebook.com. Nah, ketika server kita sudah menjawab request kita yang dikenal kita ya, kita identitas di setiap laptop kita, komputer atau HP yang terhubung internet pasti punya yang namanya IP address ya, IP address. Jadi ketika server Facebook menerima permintaan kita melalui tadi pengetikan facebook.com, nanti server mengirimkan respon balik yang server itu menerima permintaannya, dia ada yang minta, nah servernya akan memberikan request lalu mengembalikan ke browser kita, diteruskan ke sini. Jadi muncullah halaman Facebook seperti ini ya. Di prosesnya, kira prosesnya tahu berapa persekian detik ya. Terutama kalau internet cowok itu bisa sepersekian proses ini teman-teman, proses cara kerja www itu sangat cepat sekali, sepersekian detik. Nah, jadi protokol HTTP ini yang mengirimkan permintaan ke server ya. Jadi di laptop kita teman-teman itu banyak sekali protokol yang bekerja. Ada protokol untuk internet, ada protokol untuk WW, ada protokol untuk mendengarkan, untuk bertukar data. Nah, salah satu protokol di laptop kita yaitu protokol HTTP yang bertugas khusus untuk WWW ya, untuk mengakses website di dalam internet. Itu ya teman-teman tadi roadmap. HTTP itu adalah hypertext transfer protocol. Nah, kalau WWW, ayo ada yang tahu nggak WWW apa? Bu, HTTP sama HTML tadi ada perbedaan nggak, Bu? Oh iya, pastinya. Nah, jadi kalau HTTP itu akhirnya kan P ya, protokol. Kalau HTML itu adalah bahasanya. HTML adalah bahasa yang kita gunakan untuk membuat kita juga sering-sering nah, website ini yang akan mengirimkan ini sinyal ke protokol untuk dikirimkan ke internet gitu. Kalau HTTP ini protokolnya atau jalurnya, HTML ini adalah bahasanya kita pakai untuk membangun sebuah website begitu. Tapi jadi siapa yang nanya? HTML itu nanti
Jadi HTML bahasanya. itu nanti yang kita buat webnya nanti ya. Seperti membuat tampilan seperti ada Facebook ini, tampilan awal Facebook ini, terus button-buttonnya, Betul menu-menunya juga ya. sekali. Bu. Oke. Betul Oke, sekali Mas terima Eva. kasih Bu. Gitu. Ya. Iya. Ya, jadi kita akan belajar mengenai internet dan teknologi adalah ini ya pengenalan aja kita. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya lebih mendalam. Jadi inilah unsur-unsur dari internet dan teknologi website. Ada HTTP, ada www, ada web browser, ada web hosting dan nama domain. Tahu ya web hosting? Kalau kita sudah punya website, nah kita pengen Lupa address, maaf. mempublikkan website sudah kita buat biar bisa diakses oleh seluruh orang di dunia. Nama prosesnya yang namanya hosting. Jadi kita sewa suatu tempat di dalam server yang sudah online ya. Jadi kita sewa sebuah ruangan untuk website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Nah, nama domain ada yang tahu nama domain ini apa? Nama domain itu ya kan misalkan kita apa namanya? Ya itu seperti Facebook. Facebook, iya, facebook.com. Kan Ya, kalau web hostingnya kita pinter-pinter dapat ya. .com kita nih pilih gue untuk enggak nama Bu. domainnya sesuai dengan Ya, itu bisa .net, irfan.net atau sofa.net dan sebagainya gitu ya. ya, betul sekali. Pinter-pinter sini. Saya nggak usah jelaskan ya. Jangan Bu. Jadi belajar sendiri aja ya. Nah teman-teman, web tadi sudah gadget atau Ya, Bu. perangkat yang terhubung. Oh, iya. Seluruh gadget atau perangkat yang terhubung ke internet pasti mempunyai identitas ya, sama kayak kita manusia. Ketika berkenalan kita harus mengetahui nama masing-masing, sama seperti perangkat kita kalau internet atau lokal aja. Nah, perangkat kita harus punya yang namanya identitas. Nah, identitas itu bisa ada dua ya kalau ini. Yang pertama yang namanya IP address. IP address. IP address ya, alamat IP-nya MAC. Untuk yang terhubung ke internet ini namanya IP address. Jadi teman-teman, sebenarnya setiap server Facebook itu punya IP address-nya masing-masing. Ya, misalkan 192, misalkan 221 titik. Kelihatan nggak ini apa saya share screen tadi? Ini masih kelihatan saya share screen. Oke, misalkan ya Facebook ini punya IP address gini ya. Nah, kita nggak mungkin ya menghafalkan IP address tiap server. Kita akses Instagram kita harus tahu IP address-nya. Kita akses Facebook, kita akses Gmail harus hafal IP address-nya. Nah, tujuannya domain untuk memudahkan pengakses kita. Jadi, misalkan ini adalah domainnya alamat IP-nya Facebook. Nah, namanya DNS ya, server yang menangani domain name. Nah, oleh DNS server si IP address Facebook ini baru bisa dirubah ke yang namanya facebook.com. Sama kayak Instagram, kayak Google. Nah, Google punya IP sendiri teman-teman. Tapi melalui bantuan yang namanya ini ya, saya tunjukkan yang namanya DNS server. DNS server. Tahu domain name system ya. Dengan bantuan DNS atau domain name server. Nah, kita tidak perlu menghafal alamat IP dari aplikasi di seluruh dunia. Nah, terima kasih ya kepada domain name server. Jadi kita mau klik Facebook ya facebook.com, nggak pakai 221.576.887.432, nggak perlu seperti itu. Nah, itu adalah yang namanya domain. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang untuk menjadi seorang web development, apa ya, monggo. Siapa yang nanya ini? Ya, saya Arif. Monggo Mas. Tadi pas dijelaskan itu kan tulisannya HTTP ya Bu ya. Tapi yang di Doomit ini HTTPS Bu. Kayak yang Facebook tadi juga. Oh iya.
Betul. Jadi, teman-teman, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Jadi kalau HTTP kelihatan ya. Bentar saya coba kita buka Siakat Unim ya. Sima Unim. Nah, teman-teman, Sima Unim, coba lihat ya. Nah, ini ya. Coba kita lihat. Halo, suara saya masih kedengeran? Iya, Bu. Masih, Bu. Masih, Oke. Bu. Masih. Kita lihat. Oh, saya zoom ya, kelihatan ya. Nah, ini. Saya mau akses e-learning Unim ya. Coba. Nah, kalau e-learning itu pakai HTTP. Coba kita lihat Facebook ya. Nah, kalau Facebook namanya HTTPS. Perbedaannya satu ya, adalah S. Ada yang tahu S itu singkatan dari apa? Secure. Iya, betul sekali. S ini adalah singkatan dari secure. Jadi teman-teman, website yang sudah ada tandanya HTTPS itu bisa dipastikan dia lebih aman daripada website yang cuman HTTP aja. Nah, ini ya. Jadi HTTP itu kan protokol ya. Pakai protokol nomor 80. Nah, kalau apa sih HTTPS, dia nambahin protokol lagi, teman-teman. 80 plus berapa ya? HTTPS itu ada pokoknya 440 apa ya? 441 atau 442. Nah, dia double protokol. Jadi, HTTPS ini adalah protokol yang berfungsi untuk melindungi website kita. Nah, jadi kalau kita lihat Facebook itu sudah pasti lebih aman ya daripada yang pakai HTTP. Tadi contohnya ya, coba Google lah, yuk Google HTTPS apa HTTP kira-kira? HTTPS. Ada yang tahu? HTTPS ya, Google ya. Nah, HTTPS, itu. iya. Kalau HTTP iya. itu teknologi yang lama, Bu. Sekarang itu sudah HTTPS semua. Itu. Iya, jadi teman-teman kalau bisa kita kalau bikin website, paling enggak kita harus menambahkan S ya, kita harus ubah konfigurasinya jadi HTTPS biar lebih aman, tidak bisa dihack ya. Contohnya SQL injection, apa flooding, apa phishing. Nah, itu salah satu implementasi dari keamanan di dalam website. Nanti kita akan belajar cara melakukan pengamanan di dalam website kita ya. Semoga nutut nanti materinya. Makanya teman-teman ini silahkan dikebut ini ya tugasnya biar kita dapat banyak materi yang bisa kita pelajari di semester ini. Oke. Ya, jadi jelas ya perbedaan dari HTTP dan HTTPS. Jadi dia double protokol ditambah protokol secure tadi, jadi lebih aman intinya. Oke. Next kita move on ke yang namanya tools pendukung. Nah, untuk melakukan pengeditan pembangunan website kita butuh yang namanya editor ya teman-teman ya. Kayak kemarin kalau belajar Java kita butuh NetBeans. Kalau untuk web yang saya rekomendasikan itu ada dua, kelihatan ya, ada Visual Studio Code atau Sublime Text. Nah, untuk yang Visual Studio Code ini agak berat, jadi teman-teman kalau yang laptopnya pro sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk laptop yang kayak saya kayak nggak terlalu pro itu boleh pakai Sublime Text ya, lebih ringan daripada Visual Studio Code. Nah, oke ya, kita pakai Sublime Text. Jadi teman-teman tolong minggu depan semua laptop sudah terinstall aplikasi Sublime Text. Jadi selain Visual Studio Code sama Sublime Text itu ada yang namanya Atom Sound. Terserah kalian sebenarnya nyamannya pakai yang mana. Tapi saya rekomendasikan kita bareng-bareng pakai Sublime Text saja ya, karena lebih ringan.
Oke ya, jadi lalu tools-tools selain editor buat membangun sebuah website, kita butuh yang namanya web browser ya, web browser. Karena kenapa? Kita kalau bikin website nantinya akan digunakan oleh web browser yang berbeda. Kalau ditunjukkan untuk publik, kita kan nggak bisa milih ya, harus Google Chrome, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi pengguna aplikasi yang kita buat bisa saja pakai Mozilla, pakai Safari, sama Opera. Makanya kita harus belajar teknologinya ya di web browser ini, bagaimana cara membuat web browser yang bisa diakses oleh Google Chrome, Mozilla, Safari, Opera, dan web browser lainnya. Jadi teman-teman, ngaruhnya itu sebenarnya cuma di tampilan. Kadang itu ada yang tampilannya di Google Chrome itu bisa rapi, moro-moro di Mozilla Firefox itu ada tulisannya ada yang kecilan, ada kalau ditampilkan di Safari kotaknya jadi berantakan. Nah, seperti itu kita akan belajar bagaimana membuat web yang bisa diakses di semua platform ya, baik itu berbeda web browser ataupun bisa berbeda ini ya, sistem operasi ya, bisa diakses di website, bisa diakses di mobile juga. Karena kadang-kadang kalau kita sudah membangun di website ya, bagus tampilannya di laptop, di komputer, moro-moro diakses di HP, moro-moro berantakan semua. Nah, kita akan belajar cara membangun web yang responsif ya istilahnya. Gimana kita membangun bisa responsif di semua platform yang berbeda. Oke, lalu yang terakhir ini teman-teman, nggak ketinggalan yang namanya design tools. Jadi kita nggak lepas dalam membuat suatu website itu kita membutuhkan desain ya. Jadi kita butuh background atau kita butuh banner di ini kita. Jadi kita butuh yang namanya editor untuk desain, bisa Photoshop, bisa Adobe XD, terserah nanti ya. Tapi nanti ini nggak terlalu primer ya, nggak terlalu penting. Nanti kita fokus di Sabran teks aja, ini sebagai tambahan aja nanti kalau perlu mendesain website. Nah ini kita masuk ke yang namanya HTML teman-teman. Nanti kita insya Allah akan belajar tentang HTML. Nah HTML ini adalah dasar dari pemrograman web ya. Jadi kita memang harus belajar, mau nggak mau kita harus belajar HTML. Nah teman-teman pernah dengar nggak di internet gitu ya, belajar website cepat gitu ya. Jadi teman-teman kita bisa saja belajar tanpa lihat dasarnya ya, tanpa belajar dari dasar. Tapi nanti kesulitannya ketika website kita menjadi semakin kompleks. Nah jadi teman-teman makanya kita perlu belajar dari dasar. Kenapa kita butuh yang namanya algoritma pemrograman di semester 1 ya. Masih ingat dapat nilai berapa? Lulus semua ya? Alhamdulillah lulus. Lulus ya. Oke. Jadi teman-teman yang nanti berguna, ya boleh. Bu, Siapa tadi misalkan saya Bu, misalkan untuk aplikasinya ya, pakai SAM, boleh Bu, masih boleh Bu ya, untuk sekarang. Boleh. Nah, gitu ya. SAM ini teman-teman, ini banyak yang salah kaprah ya. Kalian pakai SAM buat akses PHP MyAdmin ya? Iya. Pakai SAM buat apa? Oh iya, jadi teman-teman untuk database-nya. SAM itu. SAM itu teman-teman adalah singkatan dari, ada yang tahu SAM itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, SAM itu sebenarnya saya materinya mana ya? Nah ini Mas Muhammad Irfan. Nah ini ya SAM ya. SAM ini adalah sebenarnya gabungan dari beberapa aplikasinya. Ini adalah Apache. Apache ini adalah web server. Ya, web server seperti yang tadi kita bahas cara kerja HTTP. M adalah MySQL. Atau sekarang
ganti ya namanya MariaDB. Nah, yang kedua P ini adalah PHP dan P yang terakhir adalah Perl. Jadi ini adalah bahasa pemrograman Perl sama PHP. Nah, M adalah database MySQL atau MariaDB. Nah, A ini adalah Apache. Apache ini adalah server ya, web server. Nah, sebenarnya SAM ini adalah gabungan dari beberapa program ini, 1, 2, 3, 4. Jadi, SAM itu bukan bahasa pemrograman ya, jadi aplikasi di mana merangkum satu kesatuan ya, ada web server, ada MySQL, ada bahasa pemrograman PHP, dan jadi dengan install apa aja teman-teman, kita sudah punya server sendiri sebenarnya, sudah ada web server, ada PHP-nya, ada MySQL-nya. Jadi teman-teman, kalau ditanya database-nya, ini kasus ya, kasus pas saya nguji sidang TA. Database-nya pakai apa? Pakai SAM. Nah, itu salah besar ya. Kalau ditanya database itu ya MySQL, MariaDB, apalagi Oracle. Nah, SAM itu bukan ini ya database ya. SAM itu adalah program yang menggabungkan semuanya. Jadi kesatuan ya SAM itu. Begitu. Oke, nggak ada yang penasaran. X ini apa X? A kan Apache, M ini MySQL atau MariaDB, P ini PHP, P itu. Ada yang tahu simbol X ini apa? Nggak ada yang tahu. Oke, jadi SAM ini, X di dalam huruf SAM ini berarti X ini bisa diakses oleh seluruh sistem operasi. Jadi sistemnya ini adalah open source, bisa berjalan di Windows, bisa berjalan di Linux, berbagai varian Linux, bisa berjalan di Mac ya, dan sistem operasi lainnya. Jadi bagus ya, SAM ini sudah gratis, bisa berjalan atau kompatibel di seluruh sistem operasi. Oke, jadi paham teman-teman? SAM itu apa? Baru tahu tak arti dari SAM itu apa? Iya Bu, baru tahu. Iya Bu, baru tahu. Tahu ya udah. Sekarang tahu ya, paham ya. Jadi jangan bilang database-nya pakai apa? SAM, itu salah ya. Database-nya pakai Maria atau MySQL kalau pakai SAM. Itu. Oke, kita nanti akan belajar tentang HTML, balik lagi ya. Lalu kita akan belajar tentang CSS dasar. Nah, nanti kita akan mengetahui apa sih bedanya Bu, kita harus belajar HTML, kita harus belajar CSS. Nah, kita harus belajar CSS layouting ya. Jadi kita bagaimana seni untuk ini ya, membuat website yang menarik. Nah, kalau HTML teman-teman kita review HTML banyak. Nah, dengan CSS kita bisa ini ya, membuat website kita menjadi lebih menarik, ditambahkan warna, ditambahkan animasi. Nah, begitu fungsinya CSS. Nah, jadi teman-teman, CSS HTML sudah mengalami perubahan ya. Jadi versi setiap tahun selalu berubah. Nah, paling jadi namanya CSS. Lalu CSS teman-teman, ada yang tahu bedanya CSS sama CSS framework? Nah, saya kasih tahu ya. Kalau misalkan di CSS biasa, kita harus mengetik dari awal. Ya, kita harus benar-benar codingnya itu benar-benar ngetik dari line 1 sampai line 100 misalnya. Nah, teman-teman, dengan yang namanya CSS framework, nah kita langsung bisa ini ya. Misalkan saya pengen buat tombol ya, saya bikin buat tombol. Nah, dengan CSS saya bikin tombol itu harus ngoding 1 sampai 20. Nah, teman-teman, ada teknologi yang namanya framework, CSS framework, di mana kita nggak perlu ngoding 1 sampai 20 line. Kita hanya butuh tahu fungsinya aja, kita kopas saja dari Bootstrap. Nah, kenapa istilah framework itu banyak dipakai di dalam dunia website? Karena memudahkan kita sebagai developer website ya. Jadi dengan
Bootstrap, salah satu contoh dari CSS framework, kita nggak perlu bikin website dari awal yang biasanya butuh seminggu. Nah, kita dengan Bootstrap hanya butuh 1 hari saja. Nah, powerful banget ya ini ya, namanya frameworks. Nanti kita akan belajar. Oke, selain HTTP, CSS, nah kita akan belajar tentang version control system menggunakan Git. Nah, ada yang tahu apa itu GitHub, teman-teman? GitHub ada yang tahu? Nah, nanti setelah mata kuliah ini tolong nanti di searching ya, GitHub itu apa. Jadi teman-teman, GitHub ini adalah yang lagi ini ya, yang lagi tren, bukan tren sebenarnya sudah beberapa tahun lalu. Semua programmer itu mulai menggunakan Git sebagai repositori. Jadi gini ya, misalkan kita sudah membuat website codingan website A misalkan. Nah, teman-teman, ada suatu forum atau apa? Ya semacam Google Drive tapi khusus untuk menaruh codingan kita. Jadi teman-teman, kalau kita sudah selesai bikin website, nah kita taruh codingan kita di GitHub. Jadi teman-teman, kalau misalkan nanti codingannya ya laptopnya rusak atau nggak bisa diakses hard disknya atau data kita hilang, nah kita masih punya backup di GitHub. Jadi GitHub ini mudahnya itu Google Drive ya, Google Drive tempat kita menyimpan, tapi khusus untuk codingan. Nah, bedanya apa, Bu? Nah, bedanya teman-teman, kalau misalkan ya kita sudah upload ya website kita versi A ke GitHub. Nah, kalau misalkan ada perubahan, saya nambah satu menu. Nah, kita update di GitHub langsung otomatis ke update sendiri. Jadi teman-teman, kalau Google Drive kan kita harus masukkan versi banyak ya. Misalkan dokumen saya masukkan ke Drive, lalu ada revisi lagi. Nah, yang di Drive tadi bisa saya delete, lalu yang terbaru saya upload lagi. Nah, GitHub itu nggak seperti itu, teman-teman. Kalau ada yang terbaru, langsung dia bisa ngupdate codingan yang terbaru. Itu ya, bagus ya. Ini baru makanya ini sangat penting sekali buat nanti kita kalau TA ya. Jadi jangan sampai alasan TA nanti molor karena datanya hilang, laptopnya kerendam, nggak bisa dibuka. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, nah kita harus belajar yang namanya GitHub. Jadi sebagai repositori codingan kita nanti ya, GitHub. Gitu. Oke, setelah kita belajar HTTP, CSS, GitHub, nah lalu ada kita yang namanya JavaScript. Nah, banyak sekali teman-teman materi kita, makanya kita harus kejar biar nanti sampai ke ini ya, dapat semua ya nanti. Mas, nanti kita akan belajar JavaScript. Jadi untuk dasar kita website itu ada 3 sebenarnya. Kita harus belajar HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, setelah itu kita bisa membagi kelompok atau membagi belajar kita ya menjadi 2 kubu ini. Ada front end sama ada back end. Nah, nanti ada front end sama back end ya. Jadi teman-teman kalau melihat misalkan nanti lihat lowongan kerja ya, dibutuhkan developer website front end. Nah, yang front end ini biasanya berhubungan dengan HTML, CSS sama JavaScript untuk yang front end. Nah, untuk yang back end biasanya teman-teman belajarnya tidak jauh-jauh dari PHP, Python, Java, Go, Ruby, dan JavaScript. Tapi ini JavaScript yang untuk back end ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau di front end, kalau kita bikin website itu biasanya website yang statis ya, nggak bisa diubah-ubah. Tapi untuk yang back end kita bisa mengubah-ubah di dalamnya. Jadi kalau misalkan website front end ini kayak website profil ya, website profil sekolah, website profil kampus yang tidak butuh edit-edit di dalamnya. Kalau di back end, nah kita masuk ke back end itu, nah kita
mulai berkenalan dengan yang namanya data-data. Kita berkenalan yang namanya MySQL. Makanya kenapa di front end ini nanti kita nggak butuh MySQL. Justru di back end nanti kita butuh yang belajar namanya PHP dan MySQL. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Jelas ya? Peta belajar kita dalam 1 semester ini ya. Jadi teman-teman, nanti kalau kita sudah belajar ke PHP ya, nanti kita akan berkenalan dengan PHP yang berframework. Jadi nanti kita akan belajar apa nih, code igniter ya. Yang ngelagiin sekarang code igniter sama Laravel, PHP framework. Jadi tadi kalau ada CSS framework, ada lagi yang namanya PHP framework. Jadi nanti pembuatan website itu sangat cepat sekali teman-teman kalau kita pakai yang namanya framework. Nah, tetapi teman-teman sudah ada pilihan untuk membangun website dengan cepat. Nah, harusnya kita juga harus belajar dari fundamentalnya dulu ya, dasarnya dulu agar kita lebih matang konsepnya, baru bisa nanti ngotak-ngatik di frameworknya. Gitu. Ini rata-rata semua website sekarang pakai framework semua karena yaitu lebih cepat pembangunannya. Kita nggak perlu ngoding dari 1 sampai 1000, nggak perlu ya. Jadi dengan PHP framework nanti kita akan mempercepat pembuatan website kita. Nah, misalkan sekarang saya pengen langsung belajar code apa ya, gimana? Iya, gini, saya mau tanya kalau gambaran dari tugas akhirnya nanti seperti apa nggih? Tugasnya itu nanti mengajunya kemana? Tugas akhir informatika. Iya, yang untuk ini, untuk pemrograman web ini, tugas akhir yang ini. Oh, alah tugas besar. Oh, tugas besarnya, ya, tugas akhir nanti. Ini, akhir. Ya pastinya nanti membuat website ini tak lain dan bukan membuat website. Nanti kita tentukan temanya apa. Oh gitu. Ya. Misalkan agak paham ya, saya agak paham, terus saya mulai mengerjakannya sekarang juga gitu, boleh Bu? Ya boleh. Oh boleh gitu. Boleh. Okay. Jadi boleh. Di sini nanti saya mau minta gambaran bagaimana nanti tugas akhirnya mengajunya kemana, temanya kemana, terus untuk website seperti apa, bisa dijelaskan sedikit untuk gambaran-gambarannya gimana, supaya nanti kalau misalkan ada gambaran di angan-angan saya mungkin bisa langsung dikerjakan dan cepat selesai gitu. Mohon maaf gitu. Oke. Boleh. Ya nanti intinya teman-teman, apa sih tugas akhir di mata kuliah pemrograman ini ya, membuat website. Nah, websitenya nanti sebenarnya terserah ya mau bikin website apa, asal ada database-nya, agar ada komponen-komponen yang harus ini ya, ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada JavaScript-nya, ada PHP-nya, dan ada MySQL-nya begitu. Jadi paket lengkap nanti semua yang kita pelajari ada di tugas akhirnya, tugas akhir perkuliahan kita. Kalau mau langsung pakai CI juga enggak apa-apa Mas Irfan, mau pakai Laravel juga enggak apa-apa langsung. Gitu. Enggak kuat kalau pakai CI. Biasa. Ya boleh biasa, yang mau PHP pure juga boleh, PHP natif ya istilahnya. Kalau PHP pure nggak pakai framework juga boleh. Kalau pakai PHP yang berframework boleh, mau pakai CI boleh, mau pakai Laravel atau yang lain boleh, terserah itu ininya. Asal pokoknya intinya teman-teman tugas akhirnya harus berbeda, nggak boleh pakai tema yang sama. Misalkan sudah bikin website apotik, nah teman-teman nanti ya nggak boleh bikin website apotik. Jangan ya, jadi yang penting nanti tugas akhirnya temanya berbeda-beda. Websitenya boleh sama-sama pakai Laravel atau pakai CI, tapi satunya untuk toko supermarket, satunya untuk apotik, atau satunya untuk rumah sakit juga boleh. Untuk penyelesaian tugasnya itu nanti pakai laporan apa enggak usah nggih Bu? Soalnya kita kan belajarnya ya langsung ke praktikumnya gitu nggih. Ya nggak usah kok, nggak ada laporan. Kalau laporan sudah jadi tugas akhir, tinggal lulus aja.
Ya, jadi cuman aplikasi aja nggak pakai laporan. Tinggal presentasi aja Oke, nanti Bu. kalian mempresentasikan tugas sudah selesai nggak pakai laporan. Oke, siap. Nanti kalau presentasinya Oke, pakai daring atau luring? daring aja. Lihat Oh, situasi daring nanti aja. ya. Lihat situasi nanti aja. Ya. Bisa daring, bisa luring. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Kita ini dulu ya. Kita foto dulu ya. Coba kameranya dinyalakan teman-teman. Oke. Nggak terasa udah 1 jam ya. Nah, silakan kameranya diaktifkan. Mohon maaf Bu, saya tidak ada webcamnya. Oh iya, enggak apa-apa. Yang ada aja. Oke teman-teman, saya ini ya, saya foto. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih teman-teman atas. Oh belum. Oh ini baru nyalakan. Sip, sudah. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya semua. Jadi nanti silahkan kalau ada pertanyaan, kalau nggak paham silahkan tanya ya, jangan sampai memendam sendiri masalahnya. Jadi nggak paham langsung tanya ya. Jadi kita akan live coding, kita akan ada sesi live coding. Jadi saya akan cek codingan semua ya. Jadi, oke, silahkan absen di dipesan. Silahkan absen. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Oke. Silahkan absen teman-teman. Jadi saya ingatkan dari awal nanti tugas kita akan banyak. Jadi pastikan mengerjakan tugas ya. Jadi di mata kuliah saya pastikan nggak ada yang nggak lulus. Nah, pasti saya akan luluskan semua asal mengerjakan tugas. Yang pasti satu mengerjakan tugas tiap ada kuliah online hadir. Nah, itu saya pastikan lulus ya. Jadi jangan sampai di mata kuliah saya nggak lulus ya. Jadi ya di kuliah saya kalau nggak A ya B+ ya untuk mata kuliah pemrograman web ini. Jadi pastikan harus mengerjakan tugas, datang setiap luring kita atau daring atau luring harus hadir. Nah, minimal B+ sama A. Nah, itu B+ sama A itu nilai yang akan saya kasihkan ke kalian kalau kalian benar-benar mengerjakan. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Nah, ya begitu ya teman-teman. Kuliah di hari ini. Jadi nanti saya instruksikan tugas mana yang harus dikumpulkan ya di e-learning. Jadi silakan tugasnya dikerjakan sungguh-sungguh karena bisa jadi nanti TA kalian akan membuat website. Jadi mumpung kesempatan sekarang 1 semester ini ambil sebaik-baiknya. Jadi nanti kalau TA teman-teman kalian langsung berangkat, langsung lari ya, jangan belajar dari awal lagi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Oke, sudah absen semua ini. Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, oke teman-teman, karena sudah 1 jam ya, sudah malam, jadi sekian dulu perkenalan dari saya untuk awal-awal kuliah perkenalan ini. Kita jumpa minggu depan dengan materi HTML. Jadi silahkan diakses e-learningnya, silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti kalau nggak bisa, minggu depan baru ditanyakan ke saya. Begitu ya, jadi kita hemat waktu teman-teman, tugas dikerjakan. Kalau ada masalah langsung tanya minggu depan. Begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang menyempatkan waktunya datang di kuliah saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo.
Oke, boleh live teman-teman. Jadi caranya ketika kalian masuk ke dashboardnya, ketika kalian masuk ke dashboard, klik tanggalnya ini. Jadi caranya kemudian